tiba-tiba di bulan 9 dapat telepon dari Bank BRI. Selamat Ibu Ana, Anda mendapatkan sebuah motor fiction warna merah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, kalau mau kirim testimoni langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin, ini nomor adminnya. Atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah buat yang mau beli di Shopee ya. Yang mau beli tasbih samaan kayak aku lagi pakai tasbih kiblat, langsung aja klik linknya di deskripsi box di bawah. Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Ana di Pekanbaru. Halo Mbak Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ana Mbak dari Pekanbaru. Aku punya cerita Mbak mengenai keajaiban sholawat. Dulu ya Mbak, sewaktu saya masih gadis, saya belum tahu arti mengenai sholawat. Cuman saya seneng aja ngedawamin sholawat sambil ngendarain motor dari rumah sampai kantor. Itu pun sholawat Nabi aja Mbak, nggak banyak pun. Berarti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena zaman dulu tuh sholawat yang kita tahu ya cuman itu aja teman-teman ya. Kita nggak tahu ada yang namanya munjiat, naria, Jibril gitu ya. Jibril malah aku nggak tahu sama sekali itu. Zaman dulu taunya hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan itu kita nyebutnya salawat Nabi. Bener nggak sih ya? Lanjut ya teman-teman ya. Jadi ceritanya saya gajian lama banget. Sampai pertengahan bulan belum keluar. Tahu sendirilah ya Mbak, udah duit nggak ada. Tiba-tiba ada SMS banking masuk sebesar 1,2 juta nominalnya. Sama dengan gaji aku Mbak. Ya saya pikir itu udah gajian. Saya tanya sama teman kantor, gaji kamu udah masuk? Katanya belum. Saat itu saya diam aja Mbak, nggak saya tanya lebih lanjut sama temen. Cuman di dalam hati, oh mungkin ada orang salah transfer kali. Kalau nggak ditarik lagi berarti rezeki saya. Saya ngomong gitu aja dalam hati. Saya kaget kan Mbak, di saat saya nggak ada duit, ada yang TF kemarin. Memang benar pertolongan Allah nyata. Itu kejadian sekitar 2011 Mbak. Ada duit masuk ATM sampai sekarang pun saya masih ingat. Padahal udah 2024, berarti udah 13 tahun yang lalu, bener gak ya? Ya, udah 13 tahun yang lalu, Masya Allah. Lanjut ya. Cerita yang kedua Mbak Mel, tahun 2022. Saya dan suami ada beli kebun Mbak, tapi lahannya jelek Mbak, jadi belum sempat kami urus. Sekitar 6 bulan mau kami jual lagi, tapi lakunya susah sekali. Orang udah bolak-balik lihat lahan, tapi mundur, nggak tertarik lah Mbak, gitu seterusnya selama sebulan. Itu belum saya salawatin Mbak. Semenjak saya salawatin sama sholat hajat Mbak, jalur langit saya kerjakan. Alhamdulillah seminggu langsung deal, ada yang mau beli. Alhamdulillah ya Allah, seneng banget Mbak. Seneng kali Mbak, gue seneng banget. Saya tahu salawat munjiat dari adik saya Mbak pertamanya, karena katanya bagus, saya praktekin. Terus lihat video Mbak Mel juga. Habis saya jual kebun, saya mau cari kebun lagi Mbak.
Susah kali untuk cari lahan lagi mbak, itu juga sebulanan. Saya sholawatin lagi mbak sama sholat hajat. Alhamdulillah mbak dapat kebunnya. Saya senang sekali mbak, jarak waktu cuma seminggu. Itu pun saya baru selesai sholat hajat, masih duduk di atas sejadah. Saya seneng dong dengernya. Besoknya suami langsung OTW lihat lahannya. Alhamdulillah berkat sholawat. Tapi mbak semuanya jalur langit saya kerjakan, Masya Allah. Cerita ketiga tahun 2023. Pas di bulan Agustus ada tetangga saya ngomong sama saya, "Nak, kamu dapat motor dari BRI." Posisinya ngomong sambil naik motor mbak, jadi saya nggak ambil pusing. Nggak mungkin. Kalaupun iya ya alhamdulillah. Sampailah di bulan 9 saya baru dihubungi pihak bank BRI bahwasanya saya dapat motor fiction. Masya Allah. Alhamdulillah saya senang sekali mbak nih. Foto mbaknya bersama dengan motor fictionnya ya, tapi wajahnya udah ditutupin sama mbaknya. Tuh, Masya Allah ya, the power of salawat. Mana yang pada kepengen ganti motor, udah salawatin aja. Kamu cari motor yang kamu pengen apa tiap hari, liatin sambil baca salawat. Ya, insya Allah nanti punya. Ya, lanjut. Saya akan mendalami salawat udah 2 tahun belakangan ini mbak. Hari-hari kalau senggang baca salawat, qobliyah subuh, sedekah subuh saya rutin. Salawat Jibrilnya 1000 sampai 4444 dan munjiatnya 50 sampai 100 sehari. Cuma saya ngomong dalam hati, pengen lah ganti motor, tapi saya nggak ada ngomong sama suami karena saya nggak suka nuntut orangnya mbak. Ada dibeli, nggak ada duit ya udah, yang ada dimanfaatkan. Saya ada motor Mio di rumah itu dari saya gadis dulu, berarti motornya udah tua kan mbak. Tapi karena nggak ada masalah dengan motornya ya nggak apa-apa, belum bisa ganti. Itu cuma ngomong dalam hati aja loh mbak. Itu Allah maha baik mbak, padahal cuma ngomong dalam hati tapi Allah langsung kabulkan. Pengennya apa, motor Beat aja, tapi Allah kan yang lebih, Allah kah yang lebih mahal? Oh Allah kasih. Itu Allah maha baik mbak, padahal cuma ngomong dalam hati tapi Allah langsung kabulkan. Pengennya apa, motor Beat aja, tapi Allah kasih yang lebih mahal. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Semenjak saya salawat mbak, rezeki mudah mbak, dan ada door prize dari kantor suami, saya dapat terus mbak. Alhamdulillah berkah salawat. Kenapa tetangga saya udah tahu duluan mbak? Tetangga saya itu ikut acara pengundian dari BRI, makanya dia tahu nama saya keluar mbak. Alhamdulillah pokoknya mbak, Riyadhus Sholawat the best, the power of salawat. Ini saya lagi ada masalah, doain ya mbak cepat selesai masalahnya. Berat kali mbak, mau cerita sama suami takut diomelin. Serba salah mbak, atau boleh saya curhat sama mbak bagi WA nya mbak. Salam dari Pekanbaru. Kalau mau curhat aja, tapi mohon maaf teman-teman semuanya, karena jangankan curhat ya, itu testimoni aja, itu nggak semua kebaca loh teman-teman. Jadi aku bener-bener nyempetin waktu buat baca, tapi kirim aja ya. Insya Allah nanti pas kebaca aku baca dan aku balas. Doain aja aku cepet males gitu ya teman-teman ya, karena memang susah banget bagi waktunya, karena aku semuanya sendiri teman-teman. Baca email sendiri, cuman buku aja tuh dipegang sama adminnya ada aku sendiri ya teman-teman. Jadi mohon maaf semuanya kalau WA aku nggak bisa bagi nomor WA ya. Oke teman-teman, Masya Allah banget. Itu tadi kisah dari Mbak siapa tadi ya, Mbak tuh aku mau belum apa udah lupa, Mbak Ana di Pekanbaru. Mbak Ana itu kenal sholawat dari zaman masih gadis, dari zaman dulu, tapi taunya sholawat Nabi aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nggak tahu manfaatnya apa kalau baca salawat, tapi seneng aja. Jadi kalau di jalan itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama, aku juga dulu gitu, nggak tahu. Taunya cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nenekku yang nyuruh. Nok, Neng, kalau di jalan jangan lupa baca salawat, jangan pakai Sayyidina ya. Kalau nenek aku nyuruhnya gitu ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya aku mah sebagai cucu yang baik nurut aja, aku ikutin baca tanpa aku tahu gitu loh. Sama salawat Naria tuh yang sering dibawain sama almarhum Ustadz Jeffrey, itu juga zaman dulu ya 2012 kayak kalau nggak salah ya. Aku belum tahu banget tuh manfaat salawat dan salawat Naria juga. Aku taunya itu lagu tadinya, nggak tahu kalau itu salawat ternyata ya. Cuman versinya almarhum Ustadz Jeffrey sama versi yang biasa dilaguin sama orang-orang beda sih ya. Tahu nih, aku masih ingat gak ya kalau yang dilaguin sama Ustadz Jeffrey, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman
taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli malumilak. Masya Allah, tuh Naria tuh sering banget aku baca loh zaman dulu, tapi aku laguin taunya itu seperti itu teman-teman. Cuman aku lupa ya itu versinya almarhum Ustadz Jeffrey atau bukan ya, karena aku udah kebiasaan baca Narianya yang versi sekarang, jadi udah lupa lah pokoknya tuh. Masya Allah banget deh, sholawat itu emang benar-benar bikin kita ya jadi lebih baik pokoknya. Lanjut ya, ini kepotong sama salawat Naria barusan. Nah, si Mbak Ana ini Masya Allah banget ya teman-teman ya. Pas gak punya duit di tahun 2011 itu belum gajian, padahal udah masuk tengah bulan, belum gajian tuh. Tahu-tahu ada duit masuk 1,2, pada saat itu gajinya 1,2 juta. Dikirain gaji, nanya deh ke temennya, itu gaji udah keluar belum? Gaji kamu belum? Oh ya udah, mbaknya diam. Oh barangkali ada salah transfer nih. Ya udah deh, tunggu dulu. Nanti kalau emang nggak ada yang, kalau emang rezeki aku ya nggak akan hilang tuh uangnya di dalam ATM. Tapi kalau memang itu rezeki aku ya nggak akan hilang, ada di situ tetap. Dan ternyata memang nggak ada sampai sekarang 2024. Mbaknya masih inget banget dan nggak ada telepon dari bank, nggak ada info kalau ada orang salah transfer, nggak ada. Dan uangnya udah dipakai pas lagi butuh tuh. Masya Allah banget, itu di 2011. Kemudian ada lagi di 2022, mbaknya beli tanah gitu ya, tapi ternyata tanahnya, lahannya tuh kurang bagus gitu kan. Akhirnya coba dijual lagi deh, karena nggak keurus juga sama mbaknya, karena lahannya kurang bagus katanya. Nggak laku-laku udah sebulan. Orang cuman bolak-balik tapi nggak jadi beli. Akhirnya disolawatin tuh. Baca salawat munjiat. Baca salawat munjiatnya 50-100 sehari. Dan baca salawat Jibrilnya 1000 sampai 4444 ya. Terus sholat hajat mbaknya juga. Bener-bener jalur langit katanya. Dan Masya Allah laku tanahnya. Tuh. Kemudian di tahun 2002 setelah itu ada lagi, abis dapat uang di tanah, pengen beli tanah lagi karena kan pengen nabung ya. Kalau pegang uang kita pasti cepet habis. Pengen beli tanah lagi tapi susah juga nyari tanah. Sama kita tuh kalau nyari sesuatu emang susah ya. Kayak kita mau cari rumah atau kita mau ngontrak rumah, kita cari yang kita pengen nggak ada. Giliran kita udah dapat rumah, kita lagi nggak nyari, ada tuh yang kita pengen yang sesuai sama hati kita. Emang suka gitu ya, apa ya. Nah mbaknya juga susah nih, akhirnya diselawatin lagi, dikencengin lagi ikhtiar langitnya. Dan Masya Allah 1 minggu doang langsung dapet tanah yang dipengen. Itu pun lagi sholat hajat katanya, hajat apa duha ya, tahu dapat kabar. Dan akhirnya besoknya suaminya langsung ngecek lahannya dan deal tuh. Masya Allah. Kemudian di tahun 2023 Mbak Ana nih ngebatin, pengen deh ganti motornya masih bagus, motornya motor Mio, tapi udah dari zaman gadis. Kebayang kan, udah belasan tahun yang lalu, udah motor tua. Tapi ya karena nggak ada masalah, mbaknya ya udah dipakai yang ada dan nggak pernah nuntut suami, karena mbaknya tipe yang nggak suka nuntut suami. Kalau ada ya alhamdulillah dimanfaatin, kalau emang bisa beli, kalau enggak ya nggak memaksa gitu kan. Tapi Masya Allah isi hatinya didengar sama Allah. Karena mbaknya ini emang Masya Allah ya istri yang soleha, wanita soleha dari muda. Masya Allah nggak pernah jauh dari salawat mulu. Sampai udah sekarang salawatan. Lagi kepengen ngebatin, pengen ya Allah motor, ya Allah Mio aja ya Allah. Ternyata sama Allah dikasihnya motor fiction yang lebih mahal, dapat dari BRI. Tiba-tiba tetangganya sambil papasan di jalan manggil, Nana kamu dapat itu tuh motor. Coba si Mbak Ana kan, masa iya sih, enggak lah gitu. Ya udah gitu, nggak dipikirin. Tiba-tiba di bulan 9 dapat telepon dari Bank BRI. Selamat Ibu Ana, Anda mendapatkan sebuah motor fiction warna merah. Masya Allah. The power of sholawat. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Dan sekarang mbaknya lagi punya masalah katanya. Masalahnya lumayan berat. Ya kita doain sama-sama, semoga masalahnya cepat selesai. Nggak ada masalah yang nggak ada solusinya.
Bawa masalah kita ke atas sejadah, bawa masalah kita kepada Allah dan Rasulullah. Minta ditemenin sama Rasulullah, minta dibantuin sama Allah, insya Allah beres. Tapi kalau udah selesai masalah ini, siap-siap lagi untuk masalah berikutnya. Karena hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Jadi teman-teman jangan khawatir, bukan cuma teman-teman aja yang diuji, aku diuji, mereka diuji, semua orang diuji. Yang gak diuji siapa? Yang udah di dalam kubur. Mereka mah udah gak diuji, tapi mereka sedang menerima apa yang sudah mereka kerjakan saat di dunia. Lagi nerima rapot mereka tuh. Ya, kalau mereka baik amalnya, bagus amalnya, insya Allah baik juga di dalam sana. Tapi kalau mereka di dunianya nggak sholat, nggak pernah berbuat baik, selalu bermaksiat dan segala macam, nauzubillah di dalam sana. Makanya banyak yang di dalam sana pengen tukeran nasib sama kita. Ya kagak apa-apa deh, sini tukeran ya, aku yang hidup, kamu yang di dalam kubur. Soalnya aku pengen sholat, nggak apa-apa aku dikejar utang, yang penting aku bisa sholat, bisa sholawatan. Makanya sekarang teman-teman, walaupun kalian lagi susah, nggak punya duit buat makan hari ini, nggak punya duit buat misalnya buat beli pampers anak hari ini, kita punya Allah, minta ngomong sama Allah teman-teman. Kalau nonton ini pas di waktu duha atau pas siang, kapanpun kalian nonton ini, lihat dan kalian lagi misalnya lagi benar-benar kesusahan ekonomi, langsung ambil wudhu, kalian sholat, ngomong sama Allah, ya Allah, uang hamba habis ya Allah, mau beli beras nggak ada, mau jajan anak nggak ada, minta Allah pasti ngasih, nggak akan ngebiarin kita susah. Ya, pasti Allah kasih. Insya Allah datang pertolongan Allah. Tapi satu lagi teman-teman yang perlu diingat, kita nih udah susah nih, banyak masalah. Ya, dikejar utang, terlilit utang, nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Jangan ditambahin lagi dengan pikiran negatif, dengan hati yang negatif. Jangan. Kalian minjem ke saudara. Kalian pikir, aduh ini saudaraku, kakakku, atau adikku, atau sepupuku, ini orang kaya nih. Atau tanteku, omku misalnya ya, ini orang berada nih. Ini duitnya banyak nih. Pinjem. Ternyata nggak dipinjemin, padahal tuh kelihatannya di medsos enak. Nggak dipinjemin. Jangan berprasangka buruk, pelit banget padahal orang kaya. Pelit banget, jangan teman-teman. Kita nggak tahu dalamnya orang. Orang bisa aja pinter menyimpan kesedihannya. Nggak mungkin kan kita teriak-teriak di medsos, aku lagi susah nih, nggak bisa bayar cicilan, kan enggak. Ngapain? Diketawain orang malah iya. Kita tampilkan yang bahagia-bahagia dong, yang senang-senang, ya nggak? Kalaupun mereka bisa makan di luar, belum tentu makan di luarnya yang mahal. Kelihatannya aja mahal tempatnya, tapi murah. Bisa jadi juga mereka hari-harinya sudah berhemat, supaya hari minggunya bisa makan di luar, gitu loh. Ya, jadi jangan kita tambahin lagi, udah kita susah, hidup kita lagi susah, tambahin lagi dengan pikiran yang jelek, hati yang jelek, jangan. Kalau memang orang itu tidak bisa minjemin, berarti memang dia nggak bisa minjemin. Ya, jangan kira orang itu pelit, jangan teman-teman ya, nanti kita tambah susah, tambah pikiran susah, tambah hati susah, nanti kita nggak berubah hidupnya. Jangan sampai ya teman-teman ya, teruslah berpikir positif ya, yakin sama Allah, makanya bergantungnya sama Allah aja, jangan bergantung sama manusia yang kita kira bisa membantu kita dan belum tentu mereka bisa bantu ya. Semangat terus buat semuanya, Allah pasti nolong kita. Yang penting jangan lupa mantesin diri. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ana segera selesai masalahnya ya Mbak, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, doa-doanya segera dijabah sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.